Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, masih semangat. Nah, iya begini Bapak. Pada pertemuan ini saya ingin mengsupervisi Bapak. Jadi saya ingin melihat di mana sih Pak Imam mengajar selama ini. Pak Imam kan sudah jam terbangnya juga sudah tinggi. Nah, nanti Pak Imam akan mengajar kelas berapa? Ya, kebetulan nanti saya mengajar kelas 12.30 jam pertama sampai jam 2. Jam pertama. Ya. Baik. Jadi di kelas 12.3 itu Bapak akan mengajarkan apa? Ya, kebetulan nanti saya mau mengajarkan tentang materi distribusi di rumah ya, untuk peluang variabel acak. Ya. Jadi kebetulan ini materi semester genap. Semester akhir ya. Ya. Nah, di sini kan tujuannya tadi mengajarkan anak-anak peluang distribusi binomial ya Pak ya. Nah, gimana caranya dikatakan berhasil pembelajaran yang Bapak lakukan hari ini? Ya. Menurut saya ya, tingkat keberhasilan siswa bisa kita lihat dari aktivitas pembelajaran siswa di kelas, bisa kita melalui observasi tadi, kemudian keaktifan siswa tadi, kemudian mereka bisa mempresentasikan, menyajikan hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok disajikan di depan kelas. Itu sudah kelihatan, saya rasa sudah ada kemungkinan bisa berhasil, itu sudah kelihatan. Ya, jadi dari aktivitas siswa, dari presentasinya juga ya Bapak ya. Lalu selama mengajar kelas 12.3 ini kan mesti ada suatu tantangan dan hambatan apa saja kira-kira Bapak? Ya memang kendalanya kompleks, cuma memang di kelas 12.3 itu memang kemampuan siswanya memang menengah ke bawah, berbeda dengan kelas yang lain. Jadi ada perlakuan khusus. Kemudian sarana prasarananya juga ada. Kemudian memang harus perlu pendampingan anak-anak itu secara detail sehingga mereka aktif untuk belajar di pembelajaran. Jadi gurunya juga harus kreatif ya Bapak ya, ya betul di situ sekali. Ya. Jadi solusinya tadi ya, solusinya untuk agar hambatan itu tidak muncul tadi. Ya, solusinya mungkin kita bisa memetakan ya, mungkin kemampuan siswa yang menengah ke atas bisa kita kelompokkan dengan menengah atau kemampuan di bawah rata-rata. Kemudian kita bisa menyajikan dengan produk-produk atau peraga yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa, atau bisa melakukan penyajian dengan yang menarik ya, seperti itu. Ya, Bapak. Jadi dilaksanakan jam pertama tadi ya, Betul sekali. Untuk 12.3. Strateginya dalam pembelajaran kali ini di mana Bapak? Strateginya yang saya buat tadi kan kita pakai discovery learning. Jadi siswa itu menemukan sendiri. Sebelum kita memberikan, apa ini rumusnya, kita harus anak-anak itu diarahkan bagaimana bisa menemukan sendiri. Sehingga nanti diarahkan anak-anak aktif di pembelajaran di pelajaran. Ya, jadi menggunakan strategi discovery learning, jadi anak-anak bisa aktif, bisa menemukan sendiri. Lalu bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana itu? Ya, komitmen saya ingin anak-anak itu ingin berhasil di setiap pembelajaran, bagaimana anak dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ketika kita sudah merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya, terus hasilnya baik ataupun tidak baik, kalau baik berarti kita berhasil, kalau tidak baik pasti ada kendala. Iya. Jadi kalau misalnya tadi tidak berhasil, tindak lanjutnya seperti apa Bapak? Tindak lanjutnya mungkin kita bisa memodifikasi rancangan pembelajaran kita, mungkin kita mengubah pendekatannya atau metodenya, atau mungkin alat peraga yang bisa menarik siswa. Yang lain berarti ya, alat peraga yang berbeda, lalu model pembelajarannya juga beda ya Bapak ya. Baik Bapak, kalau begitu setelah ini saya boleh ya ikut Bapak ke kelas? Siap ini. Saya ingin melihat bagaimana prosesnya, jadi saya juga bisa belajar dari situ. Oke Bapak, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih kalian
menjadi pelajaran matematika peminatan pelajaran matematika kelas 12. Terima kasih anak. Baik, jalan-jalan ke pasar beli ya. Jangan lupa beli manggis. Hai anak-anak yang cantik, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Terima kasih. Baik, biar semangat kita tepuk tangan bersama-sama. Tepuk tangan, tepuk matematika. Baik, hari ini sebelum pelajaran dimulai, Pak hari ini hadir semua? Ada tidak masuk mungkin? Ada. Berapa? 4. Mohon dicatat nanti ya sekretaris yang tidak hadir. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi binomial ya, di kelas 12 dasar 6. Jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5 yaitu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kemudian indikatornya yang akan kita pelajari yaitu menurunkan rumus distribusi peluang binomial. Baik anak-anak, sudah tahu apa itu peluang? Coba saya mau tanya, siapa yang tahu pengertian peluang? Masih ingat di minggu yang lalu belajar apa itu peluang anak-anak? Ya, peluang adalah kesempatan atau apa? Banyaknya kejadian dibagi banyaknya peluang sama. Masih ingat ya? Terima kasih. Baik. Kalau sudah kemudian rumusnya peluang itu apa anak-anak? Masih ingat? Siapa yang tahu coba? Peluang sama dengan apa? Rumusnya peluang apa? Iya, banyaknya kejadian A sama dengan banyaknya ruang sama. Baik. Kemudian memang tanya, kalian masih ingat banyaknya ruang sampel dadu? Ayo, dadu ini sampelnya berapa saja? 1, 2, 3. Kemudian apalagi yang bisa kita teliti? Koin. Siapa yang punya koin? Coba. Iya. Koin berapa sampelnya? 2. Ada apa di situ? Ya, angka, Pak. Iya. Ada apa? Angka, ada gambar. Itu kalau 1 koin. Kalau 2 koin? Pak. Kalau 2 koin, Pak pinter. Siapa namanya ini? Pinter. Ada angka, ada gambar. Tepuk tangan dong. Baik, anak-anak kita lihat. Jadi peluang variabel acak diskrit itu adalah nilai-nilai pada variabel acak diskrit yang mempunyai peluangnya masing-masing. Jadi peluang nilai variabel acak diskrit itu dimutasikan fx sama dengan peluang dalam sama dengan x besar sama dengan x kecil. Artinya apa? Ini peluang dalam keadaan tertentu, bisa dalam keadaan 0, dalam keadaan 1 dan seterusnya. Bisa tidak terjadi ya, dalam suatu kejadian. Kemudian bentuk penyajiannya bisa disebut distribusi peluang atau nama lainnya distribusi probabilitas. Kemudian anak-anak, distribusi peluang itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa lagi? Tabel, apalagi grafik, apalagi fungsi. Paham anak-anak? Paham. Kita lagi ditanyakan? Tidak apa. Baik. Baik anak-anak, kita coba akan melakukan praktikum yang pertama yaitu pelemparan dadu sebanyak 5 kali. Berapa peluangnya yang muncul? Ya. Baik, kita lempar. Ya, itu 1 liter dicatat ya. Kemudian 3 liter, kemudian lagi 2. Kamu lempar ganti ya, boleh? Ya, ya. 1. Berapa lagi? 2 sampai lagi. 2 sampai lagi. Ya, 2. Ya, 3. Poin. Baik.
Baik, sekarang pelemparan poin anak-anak. Yuk, lempar. Banyak 5 kali bawa angka. Duduk semuanya angka ya. Kemudian, kemudian Gambar. Kemudian angka. Kemudian Angka. tarik. Betul apa? Kalau dilempar, ya. Berapa? Ya. Lempar lagi gantian. Silakan anak-anak. 2. Kemudian lempar lagi. Iya muncul. 2. Pinter. Kemudian lempar lagi. Sebanyak 5 kali. 2. Ulang 1 kali lagi. Yuk, lempar lagi. Iya, keluar apa? 4. Tepuk tangan dong. Ya, sekarang poinnya lemparan seluruh poin ya. Yuk, silakan dilempar anak sebanyak 5 kali. Yuk. Lempar, bapak, bapak. Keluar gambar. Iya, lempar lagi. Gantian. Ya, keluar apa anak-anak? Gambar. Yuk, lagi. Lempar lagi. Gantian. Keluar apa? Gambar. Kemudian keluar apa? Sudah berapa? 4. Kurang 1 kali lagi. Yuk, lempar yang lagi. Ya, keluar. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Banyak muncul kejadian angka sama dengan 1. Peluang sampai sebanyak 5. Jadi peluang A sama dengan 1/5. Yang kedua, muncul gambar sebanyak 4. Jadi peluang sampel sebanyak 5. A sama dengan 4/5. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong semuanya. Kelompok 2 belum? Bapak Imam, Selamat pagi. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hujan-hujan ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita kan kemarin sudah melaksanakan supervisi ya Bapak ya. Ya. Saya lihat kelas Bapak mengajar kelasnya sangat interaktif. Nah, ini dari kelas yang Bapak ajar kemarin, tidak apa-apa ya saya tanya Oh, iya. sedikit. Nah, kemarin kan Bapak mengajar di kelas 12 IPA 3. Nah, bagaimana menurut Bapak kelas yang Bapak ajar itu seperti apa? Menurut saya ini memang di kelas 12 kita kemampuannya anak-anak menengah ke bawah. Baik kemampuannya, kemudian kemampuan kolaborasinya, kemampuan intelektualnya itu memang di bawah. Jadi memang butuh perlakuan khusus di kelas 12. Berbeda dengan kelas 12 nanti maupun kelas 13. Jadi harus betul-betul guru itu intens dalam memberikan ilmu atau ilmu pengetahuan atau materi yang kita sampaikan. Ya, jadi Bapak membuat suatu model gitu ya Bapak ya, teori ya, biar kelasnya interaktif ya. Lalu apakah setelah Bapak yang mengajar kemarin itu tujuan yang ingin Bapak ajarkan itu sudah tersampaikan dengan baik, sudah tercapai? Kalau di rancangan sudah kita siapkan, walaupun kadang di lapangan kadang tidak sesuai, tapi minimal kita sebagai guru betul-betul mempersiapkan instrumennya, rancangan pembelajaran maupun medianya atau model pembelajaran. Tapi hampir 70% lebih insya Allah sudah berhasil. Hasil ya Bapak. Lalu kalau Bapak melihat kekurangan dan kelebihan dari Bapak yang kemarin mengajar, itu
apa saja Bapak? Lebih banyak kekurangan atau lebih banyak kelebihannya dari yang hasil dari anak-anak yang lain Bapak ajar? Kelebihan saya yang sudah saya kan saya sudah mempersiapkan lebih matang, baik instrumen pembelajarannya, pembelajarannya, layarnya, medianya, kemudian model pembelajarannya. Kita siap betul-betul merasa mempersiapkan dengan sebaik. Namun kekurangannya ketika kita sudah mempersiapkan semua keseluruhan instrumen dalam pembelajaran itu, kita siapkan dengan matang, kadang di lapangan tidak sesuai. Biasanya anak-anak kurang aktif. Nah itu kita harus butuh perlakuan khusus. Nah, kita harus dampingi mereka supaya apa yang kita rancang tadi itu sesuai dengan keinginan kita. Sehingga anak-anak itu dari belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Mereka ikut sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi mungkin kekurangnya masih bisa ditutupi ya Ya. Bapak ya, dari apa yang kita siapkan ya Bapak ya, dari pengalaman kita yang sebelumnya. Lalu untuk apakah di kelas tersebut atau di kelas lain ada hal yang ingin Bapak kembangkan lagi? Iya Bu, karena memang karena kan kemarin yang saya pakai itu kan media pembelajaran bisa berupa PowerPoint dan medianya berupa alat bantu. Ya, apa itu namanya? Dadu, Besar ya Bapak? kemudian koin, Ya. kartu remi dan sebagainya. Itu sebenarnya media yang konvensional, tapi sebenarnya menarik juga. Ya. Menarik, menyenangkan. Biasanya anak-anak hanya belajar secara konvensional, tapi anak-anak kan kreatif, bergerak ke sana kemari, kemudian aktif semua. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin bisa dikolaborasi dengan mungkin instrumennya atau penilaiannya berbasis IT atau yang lainnya bisa dikembangkan seperti itu. Ya, jadi diferensiasinya kemarin sudah kena ya Bapak ya. Ada visualnya, ada audio visualnya, ada kinestetiknya. Nah mungkin Bapak yang ingin dikembangkan IT-nya lagi ya. Jadi anak-anak bisa juga berbasis aplikasi di HP mungkin ya Bapak ya. Jadi dikembangkan lagi. Lalu kapan kira-kira mau dilaksanakan yang berbasis IT? Itu punya ancang-ancang di kelas berapa Bapak ingin menggunakan IT? Iya. Karena memang untuk sekarang kan sudah pertengahan semester, jadi mungkin tahun ajaran baru untuk tahun depan bisa kita rancang lebih baik lagi. Karena memang anak-anak di dunia pendidikan tentang IT ini butuh proses, harus butuh intens, harus menggunakan seperti itu. Anak-anak kalau IT itu cepat ya Bapak Iya. ya hasilnya. Mungkin cukup dari saya seperti itu. Semoga yang Bapak cita-citakan bisa yang berbasis IT bisa nanti dilaksanakan, lalu anak-anak juga bisa lebih semangat lagi belajarnya kalau berbasis IT ya Bapak ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak Imam atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.